Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi yang merupakan kabar gembira, di mana informasinya yaitu Menpan RB memberi kejelasan nasib honorer tahun 2023. Jalan khusus agar diangkat menjadi PNS dan P3K, kategori ini akan menjadi satu prioritas. Nah, inilah informasi terkait Bapak Ibu ya, dalam hal pengangkatan honorer. Jadi, ada jalan khusus agar diangkat PNS dan P3K. Tentunya ini tidak semua Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, honorer yang manakah yang bisa menempuh jalur khusus ini. Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Akhirnya kejelasan nasib honorer mulai temui titik terang di tahun 2023 tahun ini. Ini melalui keterangan dari Menpan RB Abdullah Azhar Anas. Pasalnya Menpan RB sendiri telah memberikan kesempatan besar untuk honorer agar menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB telah memberi kesempatan besar untuk honorer agar jadi PNS maupun P3K tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini dengan mekanisme ya, dengan mekanisme yang disusun oleh pemerintah dalam hal ini melalui BKN mungkin dan Menpan RB. Sehingga ada satu harapan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh para honorer ada kesempatan untuk menjadi PNS maupun P3K. Bahkan dalam kebijakan barunya, Menpan RB menjadikan tenaga honorer sebagai prioritas untuk diikutkan dalam seleksi pengangkatan PNS maupun P3K. Ingat Bapak Ibu ya, dalam hal seleksi PNS maupun P3K, oleh pemerintah melalui Menpan RB memprioritaskan honorer. Namun perlu diketahui bahwa tenaga honorer yang masuk prioritas dalam pengadaan ASN, baik PNS maupun P3K, hanya ada pada kategori tertentu saja. Tentu kita ingin tahu Bapak Ibu ya, kira-kira honorer yang mana saja itu. Sehingga inilah saatnya Bapak Ibu memperhatikan secara serius kira-kira kategori apa saja yang masuk pada kebijakan prioritas pengangkatan menjadi ASN PNS dan P3K pada tahun 2023 tahun ini. Semoga saja Bapak Ibu bisa tercover. Jadi sebelumnya, jika berbicara mengenai soal honorer, maka sudah sejak lama tenaga honorer non-aparatur sipil negara setia menunggu kejelasan nasibnya, termasuk penataan yang tak kunjung selesai. Hal tersebut juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azhar Anas agar segera menyelesaikan masalah honorer secara baik. Ya, jadi ini adalah instruksi langsung, instruksi tegas dari Presiden Jokowi kepada Menpan RB supaya mencari penyelesaian permasalahan honorer ini dengan baik. Tentunya dengan memberikan keputusan yang tidak memberatkan di salah satu pihak dan juga tidak merugikan para tenaga honorer. Artinya ada unsur keadilan. Oleh karena itu, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB
sigap menggelar raker atau rapat kerja bersama pihak-pihak terkait termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jadi selain daripada ini Bapak Ibu ya, Menpan RB juga sebagaimana diketahui bahwa sudah melakukan pertemuan dengan berbagai asosiasi pemerintah, mulai dari asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten kota, yang mana asosiasi ini adalah APPSI, APKASI, dan APEKSI. Kesemuanya itu sudah dilalui oleh Menpan RB. Bahkan di hadapan para perwakilan honorer, demikian juga dengan BKN, dan seterusnya sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan rencana pengangkatan ini yang ada hubungannya dengan budget atau anggaran penggajian. Jadi suatu hal yang wajar kalau semua stakeholder semuanya dilalui oleh Menpan RB untuk merundingkan kira-kira bagaimana yang lebih tepat untuk pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Dalam menindaklanjuti nasib honorer tersebut, ada poin-poin penting yang mengarah ke nasib baik untuk honorer. Ingat Bapak Ibu ya, dalam menindaklanjuti nasib honorer tersebut, ada poin-poin penting yang mengarah ke nasib baik untuk tenaga honorer, di mana penanganan terhadap honorer dilakukan dengan prinsip tidak akan melakukan PHK massal dan juga menghindari pembengkakan anggaran. Di mana penanganan terhadap honorer dilakukan dengan prinsip tidak akan PHK. Ingat ya, tidak akan melakukan PHK dan seterusnya, tidak akan terjadi pembengkakan anggaran. Jadi selain itu, honorer juga atau pertenaga non-ASN tidak akan dikurangi dan tentunya tetap menyesuaikan pada regulasi yang ada. Penghasilan honorer tidak akan dikurangi dan kesemuanya selalu berpatokan pada peraturan yang ada atau regulasi yang ada. Bahkan tenaga honorer juga diberi kesempatan untuk bisa diangkat menjadi ASN PNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Tentunya dengan mekanisme yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam hal program pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hal ini sebagaimana mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen P3K. Yaitu dengan memberikan ruang kepada non-ASN untuk menjadi PNS maupun P3K dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang manajemen ASN. Sehingga dengan ini pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait honorer yang bisa diikutsertakan seleksi CPNS, kemudian bisa diangkat menjadi ASN PNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Di mana honorer yang telah memenuhi syarat bisa mengikuti jalan khusus yaitu dengan dibukanya CASN tahun 2023. Menurut kabar yang beredar bahwa CPNS akan dibuka bulan Juni. Nah, sebagaimana program awal bahwa ini telah disampaikan bahwa pada bulan Juni akan dibuka pendaftaran seleksi CPNS. Tetapi meskipun begitu, pemerintah belum memutuskan secara resmi terkait tanggalnya. Ini belum diputuskan. Jadi jelasnya sampai pada hari ini belum ada kejelasan kapan kira-kira tanggal pendaftaran CPNS di tahun 2023 tahun ini. Sehingga dihimbau bagi masyarakat untuk selalu bersiap-siap karena hanya menunggu waktu saja seleksi CPNS akan segera dilakukan dan dilaksanakan di tahun 2023 tahun ini. Jadi pemerintah sudah memutuskan bahwa untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023, tegas Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas. Adapun terkait dengan prioritas dalam kebijakan pengadaan CSN yang meliputi PNS dan P3K tahun 2023, poin utamanya adalah fokus dalam pelayanan dasar.
Poin kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data saintis secara terukur. Serta poin ketiga, merekrut CPNS secara selektif. Dan yang keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sehingga banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam hal penataan ini sampai akhirnya bisa selesai dengan target sebelum tanggal 28 November 2023. Karena berdasarkan berita terbaru dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga menyatakan bahwa ada pengalihan status honorer menjadi ASN P3K paling lama harus direalisasikan sebelum tanggal 28 November 2023. Ini adalah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang. Di mana honorer tersebut nantinya juga menyangkut tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi, beserta tenaga honorer lainnya. Jadi penataan honorer di tahun ini harus segera diselesaikan sebaik mungkin sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 28 November 2023. Jadi demikian terkait dengan informasi mengenai Menpan RB, memberi penjelasan kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk menempuh jalur khusus ini agar Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi PNS dan P3K. Kategori ini prioritas, semoga membantu Bapak Ibu honorer dalam hal cita-cita yang ingin berubah dari honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.